Oke, good morning, selamat pagi. Saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah makam Belanda yang ada di Purworejo. Memento Mori, makam Kerkhoff. Jadi kali ini saya bersama teman saya bernama Topik. Kami sedang ingin merekam jejak-jejak peninggalan Belanda pada tahun 1800-an. Kalau yang saya baca, kompleks makam ini dibuat tahun 1800-an. Kalau yang saya baca ya. Dan ini berarti kan sudah sekitar 150 hampir 200 ya, hampir 200 tahun yang lalu. Dan ini adalah suasananya. Ada beberapa makam yang tidak terurus. Interesting. Dan sekarang makam ini diperuntukkan menjadi pemakaman umum, tapi khusus untuk orang-orang Kristiani atau Nasrani. Karena kita lihat kebanyakan ada tanda salibnya atau Kristen gitu. Beberapa keunikan di bentuk makam-makam pada zaman dulu ya. Jadi kalau makam orang-orang zaman dulu itu beda banget makamnya dengan makam yang kita tahu sekarang. Ada yang bentuknya tidur, ada yang bentuknya naik kayak stupa. Dan kita lihat di sini ada beberapa yang akan saya tunjukkan pada Anda. Yerusmin Cliff of Gap 5 Mei 1897. Gap itu berarti lahir ya? Over 5 Juni Altai Purworejo. Dan ini contoh makam yang bentuknya kayak stupa ya, stupa atau candi gitu ya. Orang ini lahir pada 1897 dan meninggal 19 di Purworejo. Nah, kita tahu bahasa Belanda. Nah, uniknya, menurut artikel yang saya baca, di sini tuh ada sekitar 267 makam orang Belanda, campuran antara Belanda, Jerman, dan Afrika. Karena dulu ada sejarahnya orang-orang Afrika juga ikut berperang menjadi tentara sewaan Belanda. Tapi mayoritas memang makam Belanda. Dan anehnya sekarang makamnya tidak sebanyak itu, karena pada tahun 1980-an makam ini sempat dijarah oleh beberapa orang, karena memang kita lihat beberapa makam di sini dibuat dengan marmer. Dan kalau saya baca marmer dan batu-batuan yang mahal gitu ya. Virus 1868, Martha Duren Gep Adrian Peter. Oh, ini kayaknya satu keluarga, suami istri. Kita lihat bahwa ya, ini suaminya Peter dan istrinya Martha, lahir 1868, meninggal 1916. Kayak makam tuh ke atas gitu. Dan biasanya makam-makam yang bentuk makam itu menunjukkan status dari orang-orang zaman dulu. Semakin makamnya tinggi seperti ini, biasanya orang-orang bangsawan, bukan bangsawan ya, ya pokoknya orang yang punya status lah, dibandingkan yang makamnya tidur yang horizontal. Breeding lah, breeding lah, apa gue? Merinding bara. Ya rada sih kan. Nah, ini contoh makam yang bentuknya tertidur ya. Tapi sayang nggak ada namanya. Ini sangat berat banget. Dan memang ada beberapa yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Dan ini yang menurut saya sangat unik ya, karena ini benar-benar seperti candi, tinggi banget. Tapi nggak jelas ini berapa orang gitu ya yang dimakamkan di sini. Kalau ini jelas pasti udah ratusan tahun, sampai namanya nggak kelihatan. Ya, lihat seperti ini. Dan Anda bisa lihat sendiri ya, ini beberapa emang rumputnya terlalu lebat. Dan ada beberapa makam yang
memang terkubur ini makam, ini makam, ini makam, itu makam. Kurang begitu ya, mungkin untuk makam-makam yang baru-baru ini terurus ya, karena ya memang keluarganya masih ada. Tapi memang kalau makam-makam yang zaman Belanda terutama memang sudah tidak, siapa yang mengurus juga, karena tidak ada keluarganya di sini. Karena pada tahun 1960 ketika Soekarno mempunyai kebijakan untuk mengembalikan orang-orang Belanda, orang-orang Afrika yang ada di sini. Jadi semua keluarga, semua orang-orang Belanda pulang semua ke negaranya. Dan ini contoh makam yang berdiri ke atas. Dan mungkin gak tahu ini saya juga nginjek makam atau enggak, karena memang kondisinya seperti ini. Sayang ya, prasastinya udah nggak kebaca, tapi memang mayoritas kayak gini. Nah dulu ini juga banyak dijarah, tapi ini yang sisa-sisanya. Kalau yang saya tadi ceritakan ada 297. Ini ya tinggal segini. Di sini kita harus menahan keinginan otak untuk masuk ke dalam. Karena kalau kalian melihat di sini pasti ada keinginan rasa untuk masuk, tapi ya kita harus menghormati ya. Jadi tidak boleh seenaknya. Sing iki londo ireng ya. Sing Afrika iki, sing ini Afrika. Tadi nek kene total makamnya piro, Pak? Nek sing terdaftar bisa 900-an. Oh, 900? Ada Oh, makam tapi kok Belanda, Belanda. makam dari Kristen Katolik, Kristen Jawa, Tionghoa ada. Jerman katanya juga ada. Jerman itu ada kok ya. Jepang ada satu. Oh, Jepang ada ya. Belanda itu keturunannya ada yang di Purworejo. Oh, masih. Masih diopeni sana sana ada. Berarti keturunan ke berapa ya kalau kayak gitu? Cucu ya. Cucu ya. Itu cucu. 1800-an berarti yo. Antaranya. 1800. Belum Mas, Pak. Nanti Nanti jenengan buka sendiri di Google. Mungkin ada. Wong ini dari Dinas Lingkungan Hidup Semarang. Oh, tapi keluarga ini masih ada, Pak? Nggak ada. Sudah ada. Tuh, yang batu ini Oh, namanya ya enggak prasasti ini serak ketok ya? Ya. Prasasti tulisannya enggak ketok ya? Enggak jelas. Enggak ada yang merawat. Tahun berapa sih, Pak? Berarti, Pak? Tahunnya di sini ada, Oh, ada. tapi enggak jelas. Oh iya. 806. 806. Wah, 200 tahun yang lalu berarti ya. Iya, 806. 1806 toh? Lahirnya 1877. Oh, anu meninggalnya. Oke. Iki sing yang pertama ya? Wah, masalah yang pertama kurang tahu. Kalau menurut saya mungkin yang itu. Yang Londo Ireng itu. Tapi nih Londo Ireng banyak nggak sih yang kelihatan? Kalau menurut yang nyari itu agak banyak, Mas. Dari Jenar ada yang nyari. Masih keluarganya di Jakarta. Oh, keluarganya masih aja ya? Kemarin yang kesini utusan nyari makamnya di sana. Tapi ya berarti keturunan Afrika itu, Londo Ireng, ya kan? Pada rusak udah lama. Ya. Tulang-tulangnya pun udah nggak ada. Udah nggak ada ya, nyatu sama tanah. Dulu katanya di sini banyak yang diambilin ya, makam-makamnya itu. Maksudnya yang diambil? Maksudnya kan batu-batu ini kan iki mahal-mahal tuh. Seperti dijarah gitu keramiknya. Terus nama-namanya itu loh, Mas. Yang Belanda kan namanya dulu dari marmer yang bagus-bagus. Ayo marmer ya? Marmer Itali. Tahun berapa itu, Pak, kayak sampean anu? Itu kayaknya sebelum 97. Sebelum 97? Oh, berarti ya saya pada hilang ya? Soalnya dulu 97 ke sini kan bapak saya yang ngurusi. Oh. Udah bilang kalau itu udah pada hilang.
Berarti mungkin iso lebih mewah lagi ya omnya. Iya. Sini. Keramiknya kan bagus-bagus, Mas. Marmer zaman dulu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, tahun 1980 sampai 97 banyak banget penjaraan di sini karena memang makam-makam Belanda ini rata-rata keramiknya terbuat dari marmer dan harganya mahal banget. Makanya banyak banget yang dijarah. Di antara semua makam yang paling unik ini dia yang menurut saya paling unik. Makam berbentuk pelor peluru. Tapi sayang sekali ya, di sini nggak ada namanya siapa gitu ya. Nah, ini harusnya makamnya di sini ya, mungkin namanya. Unik banget. Sangat-sangat unik. Ternyata saya salah baca. Katanya bapaknya tadi sekitar 700-an makam. Ternyata jauh lebih banyak dibandingkan apa artikel yang saya baca ya. Karena tadi saya bilang 200-an kan, 260-an. Ternyata 700-an menurut si orang yang jaga tadi. Oke, kita akan coba lihat makam yang sana ya. Ketika membaca artikel yang tentang makam ini, saya tadi itu pas membaca itu cukup gemes ya, cukup sedih gitu ya. Makamnya tidak ada yang ngurus, tapi ternyata yang diceritakan oleh juru makam tadi, juru kunci tadi, ternyata memang sudah ada kayak utusan atau ditugaskan untuk menjaga makam ini, untuk bersih-bersih yang bapaknya tadi. Jadi ya it's a good thing, maksudnya sebuah hal yang bagus, yang upaya bentuk pemerintah untuk melestarikan makam-makam ini, sehingga kalau misal ya ada orang dari Belanda yang mungkin mencari leluhurnya, masih bisa dicari. Pak, sudah ketok ya. Nah, ini makam-makam yang berdiri. Ini kalau malam serem banget. Oke, jadi sebenarnya ada sebuah kesalahan di sini ya yang saya baca dari artikel. Kalau sebenarnya Kerkhof, makam Kerkhof ini sebenarnya artinya Kerkhof sendiri adalah makam Belanda. Jadi kalau di sini tertulis makam Kerkhof, artinya berarti makam Belanda. Seharusnya cukup pemakaman Belanda. Tapi nggak tahu, mungkin karena orang sini sudah terbiasa bilang ini adalah Kerkhof, pemakaman Kerkhof, karena di mapnya aja tulisannya pemakaman Kerkhof. Jadi mungkin karena udah terbiasa, jadi namanya makam Kerkhof. Dan di sini ada tulisan Memento Mori, diambil dari bahasa Latin yang artinya ingatlah kematian. Jadi sesuai dengan apa yang dituliskan di sini ya, Memento Mori, ingatlah kematian. Ini ada sebuah pesan dari bahasa Latin yang sangat powerful, karena sebenarnya kalau berbicara tentang kematian, berbicara tentang kuburan, itu bukan tentang kematian ya, tapi tentang kehidupan, apa yang udah dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin di antara beberapa orang-orang Belanda yang meninggal di sini dulu adalah prajurit, atau mungkin dia adalah orang bangsawan. Kita jadi tahu gitu ya, dari status makamnya, apakah bentuknya mewah atau tidak, kita jadi tahu kehidupan orang tersebut. Jadi sebenarnya mengingat kematian itu bukan tentang kematian, tapi mengingat kehidupan apa aja yang udah dilakukan selama ini. Jadi ya, ingatlah kematian.